asidi alkalimetri, lebih dikenal sebagai titrasi asam basa, adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang asam dan basa atau sering disebut titrasi basa. Larutan standar adalah larutan yang mengandung definisi dengan pupuk diketahui dalam satu volume tertentu dalam satu larutan. Terdapat dua macam larutan standar, yaitu larutan standar premium dan larutan standar sekunder. Larutan standar dalam titrasi memang berperan yang amat penting. Hal ini disebabkan larutan ini telah diketahui konsentrasi secara pasti. Artinya konsentrasi larutan standar adalah tepat dan akurat. Larutan standar merupakan istilah kimia yang menunjukkan bahwa satu larutan telah diketahui konsentrasinya terdapat konsentrasinya. Terdapat dua macam larutan standar, yaitu larutan standar premium dan larutan standar sekunder. Larutan standar premium adalah larutan standar yang konsentrasinya diperoleh dengan cara menimbang zat senyawa yang dapat dijadikan standar premium. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama alat, 1 beker gelas, 2 Erlenmeyer, 3 buret, 4 umpan dan alu, 5 gelas ukur, 6 timbangan, 7 spatula, 8 pipet tetes, 9 tabung reaksi dan 10 rak tabung reaksi. Semuanya 1 buah. Selanjutnya bahan yang digunakan, 1 NaOH 4 gram, 2 H2SO4 3 ml, 3 asam salisilat 500 gram, 4 asetosa 500 gram, 5 etanol 0,1 liter, 6 asam oksalat 8,3 gram, 7 pentoil 1 gram, 8 boraks 19,72 gram, 9 metil merah 200 mg, dan aquades 4,1 liter. Selanjutnya cara kerja. Larutan standar sekunder, 1 larutan NaOH 0,1 N ditimbang 4 gram NaOH dilarutkan dengan aquades dalam beker gelas dikocok sampai homogen. 2 larutan H2SO4 0,1 N 3 ml NaOH dilarutkan dengan aquades sampai 1 liter dikocok sampai homogen. Selanjutnya larutan standar primer, 1 boraks untuk pembakuan H2SO4 19,072 gram boraks 0,1 N ditimbang dan dilarutkan dengan aquades. Terus ditambahkan aquades sampai 1 liter dikocok sampai homogen. 2 asam oksalat untuk pembakuan NaOH 8,3 gram asam oksalat 0,1 N ditambahkan aquades sampai 1 liter dikocok sampai homogen. Selanjutnya pembuatan indikator, 1 gram pentoil ditimbang dan ditambahkan 100 ml etanol 10% dikocok homogen. 2 metil merah 200 mg metil merah ditambahkan 7,5 ml NaOH 0,1 N ditambahkan 20 ml alkohol 70% dan ditambahkan aquades at 100 ml. Pembuatan larutan standar sekunder titran, 1 larutan NaOH 0,1 N, 10 ml larutan asam oksalat 0,1 N diambil dan ditambahkan 3 tetes indikator pentoil dititrasi dengan NaOH 0,1 N. Diperoleh warna merah muda. 2 larutan H2SO4 0,1 N, 10 ml NaOH 0,1 N dititrasi 3 tetes indikator PP dititrasi H2SO4 0,1 N diperoleh hilangnya warna merah. Tentuan kadar asetosal secara langsung, 500 ml sampel dimasukkan dengan 20 ml etanol netral ditambahkan 3 tetes indikator PP dan dititrasi dengan NaOH 0,1 N. Secara tidak langsung 500 ml sampel dimasukkan dalam Erlenmeyer ditambahkan 10 ml NaOH 0,1 N ditambahkan 3 tetes indikator PP dititrasi dengan H2SO4 0,5
5N. Asam salisilat 500 mg asam salisilat ditambahkan 10 ml etanol dalam Erlenmeyer, ditambahkan 3 tetes indikator PP dan dititrasi dengan NaOH 0,1N, didapatkan larutan putih. NaOH merupakan larutan baku sekunder dan memiliki kemurnian yang rendah, sehingga konsentrasi yang dimiliki kurang stabil, di mana dapat menurun dari semakin lamanya proses penyimpanan. Maka larutan NaOH harus dibakukan terlebih dahulu sebelum digunakan dengan menggunakan larutan baku primer yang memiliki tingkat kemurnian tinggi dan telah diketahui konsentrasinya. Reaksi pembakuan NaOH menggunakan larutan baku primer asam oksalat sebagai analit. Dalam pembuatan asam oksalat, pertama padatan ditimbang terlebih dahulu di timbangan analitik. Asam oksalat tidak bersifat hidroskopis, berbeda dengan NaOH, sehingga dalam penimbangan tidak diperlukan menggunakan kaca arloji, melainkan dapat digantikan dengan menggunakan kertas perkamen sebagai wadah. Setelah padatan ditimbang, asam oksalat dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan ditambahkan aquades sebanyak 50 ml hingga batas yang telah ditentukan. Penggunaan labu ukur bertujuan untuk menghindari ketidaktepatan pengukuran volume pada pembuatan asam oksalat, karena labu ukur merupakan alat ukur kuantitatif yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan alat ukur yang lain. Pada pembakuan NaOH dilakukan titrasi asidimetri, di mana NaOH digunakan sebagai titran. Larutan asam oksalat diberikan 3 tetes indikator PP yang berfungsi sebagai pemberi tanda apabila titrasi telah mencapai titik kesetimbangan yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna. Sebelumnya, larutan asam oksalat dipindahkan terlebih dahulu ke dalam Erlenmeyer sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volume. Pipet volume digunakan karena memiliki keakuratan pengukuran volume yang tinggi, sehingga pengambilan asam oksalat menjadi lebih tepat. Titrasi dilakukan sebanyak 3 kali atau triple. Ketika telah mencapai pada titik kesetimbangan, maka akan terjadi perubahan warna merah muda, yaitu di antara pH 8,1 sampai dengan pH 10. Apabila belum terjadi kesetimbangan, maka larutan tidak akan berwarna. Namun apabila penambahan yang dilakukan pada proses titrasi